Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung dalam acara ibadah malam atau kebaktian malam kita pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dan juga bagi saudara-saudari sekalian yang juga sudah mengikuti melalui acara live stream dari Jemaat Fisdak. Kami akan seperti biasa akan membaca pelajaran sekolah Sabat dan ada tambahan yang dapat juga Anda berpartisipasi dengan tambahan-tambahan tersebut atau ada pertanyaan bagi yang melalui live stream, silakan menulis di kolom eee, di komentar Anda atau bagi jemaat ya anggota-anggota Fisdak yang bergabung melalui Zoom silakan angkat tangan dan sesudah diskusi pelajaran sekolah Sabat kita akan berdoa bersama dan dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda bawakan. Baik, untuk memulaikan acara kita saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Ibu Lucy. Sorry Ibu Lucy mungkin mikrofonnya di on dulu. Sorry ya. Terima kasih, sorry. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu memuji dan membesarkan Engkau, karena Engkau Allah kami yang patut kami sembah, kami puji dan kami besarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh berkumpul untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Curahkan roh kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa memahami firman-Mu, biar firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami hari demi hari boleh lebih disucikan, boleh lebih berkenan kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu, agar kembali nama-Mu saja boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk jam ini. Engkau mau ampuni segala kesalahan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lucy. Baik, saudara-saudari sekalian, kita masih berada dalam pelajaran kita yang saya percaya ini pelajaran yang ke-9 ya. Jadi pelajaran yang ke-9 ini kita berbicara tentang penciptaan Kejadian sebagai fondasi, bagian kedua. Jadi kita masih berpusat kepada kitab Kejadian. Dan kenapa ini menjadi fondasi? Karena kalau ini fondasinya tidak kuat atau bisa dihancurkan, maka hal-hal lainnya yang di atas, doktrin-doktrin lainnya di atas Alkitab itu akan apa ya, luluh lantak istilahnya. Jadi kita lihat di sini bahwa fondasi inilah yang mendapatkan serangan-serangan yang begitu hebat pada saat ini. Khususnya pada saat kita berbicara tentang kejadian, khususnya pada saat ada munculnya teori evolusi yang dibawakan oleh Robert Darwin dari tahun 1859 dan seterusnya ya. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang penciptaan di dalam Alkitab. Ya, penciptaan dalam Alkitab. Nah, di sini kita mulai dengan membaca beberapa ayat. Di sini dikatakan, bacalah ayat-ayat Alkitab berikut dan tulislah bagaimana masing-masing penulis ini merujuk pada kejadian 1 sampai kejadian 11. Kenapa? Karena kita akan lihat bagaimana para kritikus-kritikus Alkitab, teolog-teolog modern, mereka tidak lagi melihat Alkitab khususnya kejadian 1 sampai 11 sebagai satu buku yang menceritakan secara literal satu sejarah yang apa ya, yang literal. Tapi mereka sudah menginterpretasikan dengan bahwa itu hanyalah mitos, saga, ataupun merupakan satu metafor dan lain-lainnya. Tapi apa yang sesungguhnya penulis Alkitab sendiri katakan, atau apa yang tokoh-tokoh dalam Alkitab sendiri katakan tentang kitab Kejadian, khususnya apa yang terjadi dalam Kejadian 1 sampai Kejadian yang ke-11. Ada banyak ayat, tapi saya akan minta Bapak Richard Tombeng untuk membacakan 4 dari kurang lebih banyak sekali nih ya, dari lebih dari 10 ini saya percaya, tapi kita hanya baca 4, yaitu Matius 19 ayat 4 dan 5, Kisah 14 ayat 15, 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 15, dan yang terakhir adalah 1 Petrus 3 ayat 20. Silakan Bapak Tombeng. Already.
Oke, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama saya ambil di dalam Matius 19 ayat 4 dan 5. Katanya, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga kedua-duanya itu menjadi satu. Jadi Yesus di sini sebelumnya, ya Yesus sudah menggambarkan tentang apa ya, keadaan Adam dan Hawa di dalam apa? Dalam Taman Eden. Jadi ya oke, berikutnya Kisah 14 ayat 15. Silakan. Kisah 14 dan 15. Katanya, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, jadi berbicara tentang penciptaan yang merujuk kembali kepada Kejadian pasal 1 dan pasal kedua. Berikutnya 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 15. Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 15 berbunyi, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan menguduskan dengan segala kesederhanaan. Dan Matius, terakhir 1 Petrus 3 ayat 20. Dan 1 Petrus 3 ayat 20 berbunyi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah. Ya, jadi kita lihat sini bahwa penulis-penulis Alkitab termasuk Yesus Kristus sendiri, mereka itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam apa ya? Dalam kitab Kejadian 1 sampai kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Jadi mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu cerita kuno atau apa, tapi merupakan tokoh-tokoh yang nyata yang disebutkan kembali oleh penulis-penulis Alkitab seperti Yesus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan apa yang Lukas tuliskan di dalam kitab Kisah. Mari kita terus baca pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi Yesus dan semua penulis perjanjian baru menyebut Kejadian 1 sampai Kejadian pasalnya yang 11 sebagai sejarah yang dapat dipercaya. Yesus merujuk pada tulisan-tulisan Musa dan penciptaan laki-laki dan perempuan dalam Matius 19 ayat 4. Paulus berulang kali menggunakan kisah penciptaan untuk mendukung pokok-pokok teologis yang ia tulis dalam surat-suratnya. Dia menyatakan pada orang-orang terpelajar di Athena, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah 17 ayat 24, dan ini Rasul Paulus sedang merujuk kepada apa yang tertulis dalam dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya. Dengan cara-cara inilah, para penulis perjanjian baru membangun sifat dasar kitab Kejadian untuk menunjukkan kepada pembaca modern pentingnya peristiwa harfiah atau literal tersebut. Bacalah misalnya Roma 5. Lebih dari 6 kali di dalam kitab Roma pasal 5, Rasul Paulus membuat hubungan langsung antara Adam dan Yesus. Rasul Paulus berkata itu Adam yang pertama
itu membawa dosa kepada seluruh umat manusia, tetapi Adam kedua, Yesus Kristus, yang menyebabkan kasih karunia keselamatan kepada seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa oleh sebab Adam yang pertama ya. Jadi begitulah ia menerima keberadaan harfiah atau literal Adam secara historis. Suatu posisi yang standarnya diturunkan secara fatal ketika model evolusi tentang asal mula segala sesuatu menggantikan pengertian teks secara literal. Jika para penulis perjanjian baru yang diilhami oleh Roh Kudus dan Yesus sendiri memandang kisah penciptaan sebagai sejarah yang dapat dipercaya. Mengapa? Percaya pada pendapat manusia yang telah jatuh dalam dosa, teolog-teolog modern dan lain sebagainya ya. Manusia yang dapat berbuat keliru agar kita tidak melakukan hal yang sama adalah satu kebodohan bagi kita. Jadi cukup menarik pelajaran kita ya. Jadi mungkin kita dapat lihat bagaimana pada saat munculnya teori evolusi, ya sebelum teori evolusi, umat-umat manusia itu percaya, khususnya kekristenan ya, umat-umat kekristenan manusia percaya bahwa Kejadian 1-11 itu literal. Mereka percaya ada Adam dan Hawa. Tidak lagi dipertanyakan. Tetapi begitu muncul teori evolusi, ya, yang bercerita bahwa penciptaan alam semesta atau keadaan alam semesta itu terjadi melalui miliaran tahun dan manusia itu melalui proses evolusi, ya, mulailah terjadi pertanyaan, kalau demikian apa ya? Terjadi dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian 1-11. Bagaimana kita harus menanggapinya? Dan salah seorang teolog yang bernama Paul Tillich, dia mengatakan marilah kita membuat method of correlation. Jadi membuat metode korelasi. Dia percaya bahwa the book of nature atau alam itu harus berhubungan dengan the book of scripture. Buku Allah dan buku alam itu harus bisa kita sejajarkan menurut dia. Jadi mari kita coba harmoniskan. Kan bukankah kedua buku ini, buku alam atau alam keadaan alamiah di dunia ini dan firman Tuhan yang dari Alkitab itu sumbernya satu. Jadi mari kita coba sesuaikan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kritikus-kritikus ini atau teolog-teolog ini mereka bukannya melihat yang terutama itu dari buku the book of scripture, tetapi yang mereka lihat kayaknya buku alam ini ya, atau teori-teori dunia, teori evolusi ini yang sepertinya lebih harus yang lebih tepat. Ya, harus lebih tepat karena diterima oleh mayoritas orang-orang yang berpikir katanya, orang-orang ilmuwan. Jadi akibatnya bukannya kita menginterpretasi the book of nature yang harus kita reinterpreted atau kita reinterpretasikan kembali, yang harus kita rubah kembali itu adalah Alkitab. Yang harus kita rubah itu adalah Alkitab. Jadi kenapa? Karena mereka melihat bahwa evolusi itu seakan-akan masuk akal proses perkembangan yang terjadi, ya. Dan itu sepertinya masuk akal dan mereka bisa melihat apalagi dengan ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi di mana terdapat tablet-tablet yang berisi sejarah. Saya sudah bahas beberapa malam yang lalu ya. Tablet-tablet sejarah, tablet-tablet yang berisi mitos-mitos, cerita-cerita tentang raja ini, raja itu, apa yang terjadi tentang penciptaan yang atrahasis sama dan lain sebagainya. Mereka melihat, ini kalau ini ditinggalkan oleh orang-orang yang 5.000, 4.000, 5.000 tahun yang lalu, berarti kalau kita ikut pemikiran teori evolusi, maka mereka itu pemikirannya lebih lebih sempit dari kita. Kenapa? Karena salah satu teori daripada Darwin, salah satu yang pertama, tenet atau doktrin pertama dari Darwin adalah bahwa anak-anak kita itu lebih tahu, lebih canggih dari orang tua. Itu salah satu. Jadi anak-anak yang kita lahir dari kita, generasi berikutnya itu akan lebih baik ya. Contohnya sama seperti saat ini, saya ulang-ulangi ya. Anak saya itu jauh lebih tahu tentang komputer dari saya. Anak-anak muda sekarang itu jauh lebih tahu komputer dari saya. Dan dengan kata lain mereka lebih canggih. Ada hal-hal yang mereka lebih adaptasi dengan keadaan dunia daripada orang-orang tua. Orang-orang tua itu dianggap semakin tua semakin kolot. Yang semakin baru itu semakin lebih canggih. Itulah pemahaman seperti inilah yang menyebabkan pada saat mereka melihat kitab-kitab kuno,
sejarah-sejarah kuno, mereka lihat, ini ditulis oleh orang-orang yang pikirannya itu masih kuno. Ya. Dan sekarang kita yang sudah menemukan, kita bisa menilai bahwa tablet-tablet kuno itu yang berbicara tentang penciptaan itu, kok mirip dengan Kejadian 1 dan Alkitab Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 11, kayak banyak hal-hal yang mirip. Apa mungkin Alkitab ini juga adalah buku kuno? Jadi bukan lagi the book of God atau firman Tuhan, tetapi sudah dianggap disejajarkan dengan dengan penemuan-penemuan arkeologi, disejajarkan dengan kitab-kitab kuno orang-orang di zaman dulu dengan pemikiran primitif mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa Alkitab ini adalah hasil refleksi, hasil pemikiran orang di zaman kuno. Dan oleh sebab itu, mari kita yang sudah tahu lebih banyak saat ini, mari kita nilai Alkitab. Dan kita cara menilainya, bagaimana caranya sekarang kita melihat Adam dan Hawa, ya? Bagaimana caranya? Jadi mulailah teolog-teolog, salah satu yang terkenal, ya, itu misalnya yang bernama Karl Barth, orang Jerman, ya. Dan dia katakan bahwa kita harus bisa membedakan antara, dia menurut bahasa Jermannya, History und Geschichte. Jadi apa itu history dan Geschichte? Jadi history itu adalah fakta. History itu adalah fakta, kejadian yang nyata yang terjadi, sedangkan Geschichte itu adalah interpretasi yang manusia miliki terhadap fakta-fakta yang ada. Dan bagi dia, interpretasi itu, Geschichte itu adalah sangat subjektif, tergantung siapa yang memandang. Jadi ada satu fakta, tetapi orang yang melihat fakta itu, pada saat mereka melihat fakta, interpretasi mereka itulah yang menyebabkan mereka mulai melihat fakta dan mereka tulis berdasarkan refleksi mereka, interpretasi mereka atas satu fakta yang yang terjadi. Nah, mari kita ambil contoh, ya, artinya contoh modernnya saat ini. Di Amerika Serikat, orang yang sudah meninggal karena coronavirus ini sudah lebih dari 100.000 orang. Itu fakta. Itu history dengan kata lainnya, itu fakta. Ya. 100.000 orang meninggal. Lalu interpretasi fakta ini apakah sama semua orang? Sangat subjektif, berbeda. Bagi orang-orang Demokrat di Amerika Serikat ini, satu partai, ya, ada dua partai yang utama, Partai Demokrat dan Republikan. Partai Demokrat dianggap liberal, yang Republikan dianggap konservatif, dan yang sekarang sedang berkuasa adalah Partai Republikan. Tapi Demokrat jadi oposisi. Jadi kalau satu presidennya dari Demokrat, maka Republikan jadi oposisi. Kalau yang menjadi presiden adalah orang Republikan, maka Demokrat yang jadi oposisi. Nah, saat ini yang jadi presiden itu adalah dari Partai Republikan. Donald Trump dari Republikan. Jadi oposisinya itu adalah Partai Demokrat. Nah, pada saat ada fakta 100.000 orang sudah mati karena coronavirus. Apa yang dikatakan oleh Demokrat? Demokrat katakan bahwa 100.000 orang ini adalah tanda kegagalan presiden saat ini yang tidak bertindak cepat. Kalau saja dia bertindak cepat, kalau saja begitu ada satu kasus mulai muncul, kita tidak akan sampai orang mati sampai 100.000 orang. Nah, itulah interpretasi atau interpretasi dari fakta yang dilihat oleh orang-orang Demokrat. Nah, bagaimana orang-orang Republikan pada saat mereka melihat angka histori yang 100.000 orang yang mati? Apa itu Geschichte-nya mereka? Geschichte-nya mereka katakan, aduh, kalau bukan presiden kita, kalau bukan karena kita yang sedang berkuasa orang Republikan, kalau bukan kita maka 2 juta orang yang akan mati. Jadi 100.000 orang itu adalah satu pencapaian yang hebat. Kalau bukan karena orang Republikan, karena presidennya bukan Republikan, maka yang mati itu bisa 2 juta. Jadi coba kita lihat, ada satu fakta, tapi dari fakta itu kita bisa melihat dua interpretasi yang dua interpretasi yang berbeda. Dan inilah pemikiran Barat itu, ya, artinya pada saat mereka melihat bahwa ada begitu banyak tulisan-tulisan tentang penciptaan, Atrahasis yang kita sudah bahas tadi malam, dan kitab Kejadian, maka mereka lihat, ini pemikiran yang sama. Jadi ada satu peristiwa Tuhan, memang ada Tuhan. Mereka kan tidak
teolog-teolog ini percaya Tuhan. Jadi Tuhan memang menciptakan, tapi bisa Tuhan menciptakan melalui apa? Melalui teori evolusi, tetapi orang-orang di zaman Alkitab dan di zaman Babylonian kuno atau Mesir kuno, mereka melihat penciptaan itu dan mereka menginterpretasikan, menuliskan dengan apa? Sehingga itu menjadi mitos, saga atau apa? Atau metafor dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, fakta itu tidak bisa salah, Allah mencipta, tetapi bagaimana kita menginterpretasikan kalau satu fakta Allah pencipta? Ya bagi teolog modern, Allah mencipta melalui proses evolusi. Nah, itu yang mereka katakan. Bagi kita, Allah mencipta melalui apa yang dikatakan langsung dalam Fatsal 1 dan 2 dari kitab apa? Dari kitab Kejadian. Dan ini yang kita lihat. Segala sesuatu akhirnya menjadi sangat apa? Subjektif. Dan itu yang Karl Barth katakan. Jadi Geschichte can be wrong. Ya, Geschichte can be wrong. Itu dapat saja salah karena tidak objektif, karena itu subjektif. Jadi penulis kitab Kejadian 1 sampai 11 can be wrong. Karena tulisan mereka itu bukan fakta, melainkan hanyalah Geschichte, melainkan hanyalah Geschichte. Dan bagi Karl Barth, kalau demikian siapa dan Adam dan Hawa itu? Bagi Karl Barth, Adam yang sesungguhnya itu adalah simbol dari seluruh umat manusia. Umat manusia yang telah jatuh. Dan bagi Karl Barth, Adam itu adalah simbol umat manusia yang jatuh. Dan itu sudah jatuh sejak semula. Sejak daripada semula. Dan ada beberapa teolog-teolog lainnya juga seperti N.T. Wright. Yang dikatakan bahwa Adam itu bukan historical figure. Bukan satu tokoh yang pernah hidup. Tetapi adalah metafor, gambaran daripada orang Israel. Jadi pada saat Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Taman Eden, itu sesungguhnya menurut N.T. Wright, itu adalah gambar orang-orang Israel yang dikeluarkan oleh sebab ketidaksetiaan mereka dari tanah apa? Dari tanah Kanaan. Jadi sesungguhnya itulah gambaran dari orang Israel, tapi sesungguhnya tidak ada kejadian yang sesungguhnya tentang Adam dan Hawa. Jadi Kejadian 1 sampai 11 itu bukan tentang asal-usul manusia, tetapi asal-usul bangsa Israel. Ya, asal-usul bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tentunya tidak setuju dengan mereka. Pelajaran sekolah sahabat kita, dan bukan hanya pelajaran sekolah sahabat kita, tapi Alkitab sendiri sudah menyatakan bahwa Yesus, rasul-rasul, penulis-penulis Alkitab sudah melihat bahwa kejadian itu bukan mitos, bukan saga, bukan metafor, ya, melainkan satu kejadian nyata yang literal, ya, yang literal. Kalau sampai Adam itu bukan literal, bukan kita artikan secara harafiah, kalau Adam itu bukan figur yang utama, kita tidak perlu Tuhan Yesus. Ya, kita tidak memerlukan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak memerlukan. Kalau saja Adam itu tidak berdosa di dalam sejarah, maka Yesus tidak perlu datang. Maka Yesus tidak perlu datang. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh teologi modern ini bertentangan dengan apa ya? Dengan Alkitab. Bertentangan dengan Alkitab. Tetapi bagi teolog-teolog modern, mereka katakan yang kami bahas ini adalah inilah terang. Inilah terang baru. Mereka mungkin dapat berkata, bukankah Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Lalu kemudian kita sering mendengar istilah progressive revelation. Ya, progressive revelation bahwa firman Tuhan itu apa ya? Progresif. Jadi kita akan selalu menemukan apa? Hal-hal yang apa? Baru. Tetapi yang kita temukan ini kalau menurut tokoh-tokoh teolog-teolog itu yang mereka temukan itu adalah hal-hal bukan di dalam Alkitab, tetapi di luar Alkitab. Mereka menggunakan hasil-hasil peninggalan arkeologi, tulisan-tulisan mitos-mitos Babylon dan Mesir yang apa? Yang ditulis bukan oleh penulis-penulis Alkitab, tetapi oleh orang-orang apa? Kafir dulu. Dan mereka menggunakan itu untuk menjadi satu menginterpretasikan kembali Alkitab. Jadi ya, progressive revelation itu bukan berarti kita mendapatkan wahyu baru di luar Alkitab, tetapi segala sesuatu itu
Firman Tuhan itu sudah lengkap. Taruhlah ini misalnya kotak ya, ini firman Tuhan. Sudah sampai sini ujungnya ya. Progressive revelation itu artinya pemahaman kita kepada firman Tuhan dan aplikasi daripada prinsip-prinsip itu kita akan terus naik melalui bantuan Roh Kudus sampai kita mencapai titik puncak dari seluruh kebenaran tersebut di dalam ruang lingkup Alkitab. Di dalam ruang lingkup prinsip-prinsip Alkitab. Tetapi bagi mereka yang kita harus terima, yang kita harus kebenaran baru, doktrin baru yang kita harus capai itu, yang menurut teolog-teolog modern itu bukan lagi di dalam ruang lingkup Alkitab, tetapi di dalam ruang lingkup di luar Alkitab untuk mencapai progressive revelation, untuk mencapai kebenaran-kebenaran yang baru. Ya. Dan mari kita lihat, betul di dalam Alkitab ada pemahaman-pemahaman yang baru. Misalnya, rasul-rasul mereka percaya bahwa pada mulanya ya, banyak rasul percaya bahwa untuk menjadi orang Kristen harus disunat seperti orang Yahudi. Betul kan? Lalu apa yang terjadi? Lalu kemudian berkumpullah mereka di Yerusalem Council, di Kisah Fatsal 15, dan di situ Roh Kudus membuka pemahaman mereka dari apa yang ditulis oleh nabi-nabi. Nabi Yeremia berbicara bahwa bukan lagi yang terpenting bukan lagi sunat badannya, tapi sunat hati dan lain sebagainya. Di situ dengan kata lain, kebenaran itu sudah ada dalam Alkitab, tetapi belum masuk ke dalam pemahaman mereka, belum masuk ke dalam pemahaman murid-murid saat itu. Sehingga pada saat Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, pada saat progressive revelation itu kita capai, kita bukan mencapai sesuatu yang di luar Alkitab, tetapi kita mencapai sesungguhnya melihat bagaimana ayat dengan ayat kita hubungkan dan kita melihat pemahaman yang lebih lengkap dalam ruang lingkup Alkitab. Karena kita percaya Alkitab itu sudah lengkap. Mungkin Anda katakan, pendeta, Alkitab tidak berbicara tentang jangan kamu merokok. Siapa bilang? Alkitab berbicara bahwa Ka'bah kita adalah apa ya? Tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Alkitab berbicara seperti Rasul Paulus, aku berdoa semoga jiwamu, tubuhmu sehat-sehat saja. Ada berbicara tentang kesehatan. Ya, jadi prinsip-prinsipnya itu sudah ada. Tetapi sayang sekali, banyak bahkan di antara orang-orang Advent sendiri yang mencoba untuk melihat, mari kita lihat Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Mari kita lihat progressive revelation itu dengan menemukan doktrin-doktrin baru, seperti lunar Sabat. Itu di luar Alkitab, di ruang lingkup Alkitab. Pada mulanya lunar Sabat itu dibawakan oleh kritikus-kritikus Alkitab yang seperti saya sebutkan tadi, pada saat mereka melihat peninggalan-peninggalan arkeologi, ada Babylonian punya kalender Babylon yang berdasarkan kalender lunar. Lalu mereka comot kiri kanan, ada di Alkitab juga berbicara tentang lunar Sabat. Dan mereka mulai apa? Hubungkan pada mulanya. Dan sekarang orang-orang Advent ini mereka tambah dengan tulisan Nyonya White. Mereka katakan, Nyonya White berbicara tentang kebenaran Sabat yang akan lebih sempurna dimiliki di akhir zaman. Tetapi yang mereka bawakan itu sesungguhnya kebenaran yang sudah berada di luar Alkitab. Bahkan mereka berani berkata dengan katanya walaupun tidak secara langsung, mereka katakan itu bahkan kebenaran yang belum, dengan katanya secara tidak langsung mereka katakan bahwa itu bahkan merupakan kebenaran yang belum dipraktekkan Yesus ataupun belum dipraktekkan Nyonya White. Nanti dipraktekkan oleh umat-umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang dapat kita katakan? Jangan salah mengerti tentang Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jangan salah menanggapi apa itu arti progressive revelation. Mari kita belajar dari sejarah. Dan sejarah membuktikan bahwa usaha-usaha setan setelah berakhirnya 2300 petang dan pagi itu, nubuatan yang terakhir, itu setan menjelang di zaman akhir atau akhir zaman, begitu hebat yang dia akan buat untuk membawa orang seakan-akan mereka menemukan kebenaran baru, tetapi kebenaran baru mereka itu berada jauh di luar ruang lingkup Alkitab. Marilah kita memiliki pemahaman baru, interpretasi baru, aplikasi baru, tetapi di dalam ruang lingkup Alkitab. Dengan support yang ada dari dalam Alkitab, dan jangan ambil berdasarkan apa?
comot dari teolog ini atau hasil arkeologi ini dan lain sebagainya. Ya mungkin dapat membantu, tetapi kalau berlawanan dengan Alkitab, maka itu kita sama saja dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2 katakan jangan tambah, jangan kurang apa ya, yang sudah tertulis. Jangan tambah. Jangan tambah-tambah dengan teologi-teologi yang anggap-anggap baru, progresif, baru yang orang lain tidak tahu, tetapi sesungguhnya Alkitab atau Tuhan sendiri bahkan tidak tahu itu dia. Poin saya adalah, ada begitu banyak pelajaran-pelajaran dalam Alkitab. Ada begitu banyak doktrin-doktrin dalam Alkitab yang masih harus kita pelajari. Jangan tambah lagi dengan doktrin-doktrin yang sudah di luar Alkitab. Yang di dalam Alkitab saja kita belum mengerti, sekarang Anda mau tambah-tambah dengan yang di luar Alkitab. Kuasai dulu istilahnya ya. Kalau kita sudah menguasai Alkitab, maka kita sudah memiliki kekuatan seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, menuntun kita kepada kebenaran. Ya. Memperbaiki jiwa agar supaya kita dapat melayani orang lain. Bukan mengganggu orang-orang Advent untuk bilang, kalian ini sudah Babel, keluar kalian dari Babel. Bukan seperti itu. Marilah kita memiliki pemahaman baru, silakan. Tetapi pemahaman-pemahaman baru, aplikasi baru itu harus dengan tuntunan Roh Kudus dan berada di dalam ruang lingkup Alkitab. Inilah yang dapat saya tambahkan. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun tambah-tambahan yang dapat saudara bawakan, mungkin kita dapat diskusikan juga pada saat ini. Ya, silakan. Baik. Ada dari Jemaat Visa. Ibu Lucy, silakan Ibu Lucy. Sudah angkat tangan, silakan. Boleh dihidupkan dulu, dia punya mikrofon. Ya, silakan. Oh, mati lagi. Sorry, Ibu Lucy, mati lagi. Ya, oke, ya. Tadi di dalam 1 Timotius itu pendeta ada ayat bilang wanita tidak diizinkan untuk mengajar. Maksudnya apa itu pendeta? Iya, jadi saya sudah sempat bahas waktu lalu, tapi kenapa apa kita ulang lagi ya. Jadi pada saat kita melihat Alkitab, kita melihat Alkitab itu ditujukan pada satu apa ya? Pada satu waktu yang khusus kepada orang-orang yang khusus, ya pekabarannya itu diberikan. Jadi dengan kata lain, pada saat itu tentu saja Tuhan tidak akan berfirman tentang wanita untuk dalam menjaga kesucian gereja dengan apa yang terjadi di abad di tahun kita 2020. Ya. Jadi konteks mereka adalah apa yang terjadi untuk menjaga kesucian itu. Ya, kalau kita hubungkan juga dengan ya waktu lalu kita sudah bahas juga ya dengan 1 Korintus ya. Kita membahas bagaimana terjadi kekacauan di dalam gereja. Kekacauan di dalam gereja karena ada orang-orang yang berbicara tidak giliran, ada orang-orang yang berbicara tidak diterjemahkan, atau ada wanita-wanita yang keep asking question atau istilahnya bikin ribut karena kenapa harus selalu apa ya bertanya atau selalu berbicara wanita-wanita? Karena di zaman Rasul Paulus yang belajar untuk ke sekolah itu pada umumnya hanya pria. Ya. Pada umumnya hanya pria. Jadi wanita itu tidak masuk sekolah pada zaman itu. Dan salah satu pelajaran yang dipelajari oleh wanita itu adalah cara untuk berbicara. Cara untuk berbicara. Dan karena mereka tidak banyak tahu, jadi kadang-kadang di dalam gereja itu terjadilah kekacauan, keributan karena mungkin wanita-wanita ini keep asking their husband, selalu bertanya-tanya suami, apa sih itu, apa sih itu, selalu begitu, selalu bertanya-tanya atau mereka mau ngomong tapi ngomongnya mereka itu mungkin tidak seperti orang yang sudah diajar untuk apa ya, kalau belajar untuk bicara ada ini pendahuluannya, ini isinya, lalu ini kesimpulannya. Dengan kata lain harus apa ya, teratur dengan kata lain, kata-katanya harus teratur. Dan karena mereka tidak dilatih, jadi mereka itu apa? Dengan kata lain menjadi gangguan di dalam apa? Di dalam jemaat. Sehingga kepada Timotius, kepada jemaat di Korintus juga dikatakan tanya dulu kepada suami atau dengan kata lain belajar dulu sehingga pada saat di gereja tidak lagi membuat dengan keributan di dalam, menambah keributan. Ada keributan lainnya yang sudah dibuat oleh pria. Tetapi untuk mereka saat itu dalam kondisi seperti itu ya belajar dulu. Belajar dulu. Tapi bukan berarti itu menjadi inti daripada pekabaran dalam Timotius yang tadi kita baca ya dalam 1 Timotius 2. Intinya adalah marilah kita masuk kebaktian itu dengan rasa apa? Hormat, ya, bukan untuk menjadikan ruang
perbaktian kita itu tempat yang kacau karena ketidakteraturan yang ada. Karena ketidakteraturan yang ada. Jadi konteksnya itu adalah saya percaya apa yang Rasul Paulus katakan itu bukan merupakan prinsip, tapi merupakan kebudayaan saat itu. Dan prinsipnya adalah mari kita berbakti dengan apa? Dengan keteraturan. Itu prinsipnya. Jadi sekarang mungkin ya istilahnya kalau berbakti ya istilahnya jangan teriak-teriak lah istilahnya atau apalah begitu istilahnya ya. Jangan bikin keributan. Itu yang dapat saya tambahkan, Ibu Lucy. Ya waktu-waktu lalu sempat dibahas juga ya. Terima kasih. Saya sangat menghargai. Saya juga pada saat tadi dibacakan Saudara Nyong, saya pikir wah ini pasti ada yang tanya dan saya tahu saya tidak tahu itu Ibu Lucy akan tanya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Pertanyaannya? Ya, silakan Saudara Ketua Ridwan. Ya, pendeta tadi pertanyaan terakhir di hari Kamis ini dibilang jika para penulis perjanjian baru yang dinamai Roh Kudus dan Yesus sendiri memandang kisah penciptaan sebagai sejarah yang dapat dipercaya, mengapa percaya pada pendapat manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang dapat berbuat keliru agar kita tidak melakukan yang sama? Apakah memang kalau kita baca di Yohanes 14 mulai dari ayat 15-nya ya, tapi saya baca ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu lagi bicara tentang Roh Kudus. Apakah ini juga merupakan satu nubuatan bahwa memang nanti akhir zaman itu orang-orang yang belajar itu sepertinya akan dibutakan gitu. Jadi cuman yang punya orang yang cuma mengerti Roh Kudus itu hanya orang-orang yang memang beriman saja, yang percaya pada Tuhan. Sedangkan nanti orang-orang yang belajar itu nanti lama-lama mereka semakin pintar, jadi tapi malah semakin jauh dari Tuhan. Seperti itu. Apakah memang ini Yohanes 15 ayat 17 ini juga kayak satu nubuatan begitu? Jadi orang-orang itu dipisahkan, nanti ada yang percaya sama Tuhan, percaya Roh Kudus, dan ada yang percaya Roh Kudus. Apalagi zaman sekarang kan orang udah mulai belajar, apalagi ada yang sampai nggak percaya Roh Kudus gitu. Ya. Jadi kalimat intinya ya, dunia tidak mengenal apa ya, tidak mengenal dia. Ya. Jadi seperti saya selalu katakan bahwa spiritual things are spiritually discerned. Jadi hal-hal rohani harus dapat hanya apa ya, dipahami dengan apa? Kerohanian. Tapi yang ternyata adalah yang mereka coba lakukan bukan dengan kerohanian tersebut supaya kita berkenan kepada Tuhan, tetapi supaya apa ya? Keduniawian itu yang menjadi mereka melihat. Jadi mereka melihat dari teori-teori dunia yang dikeluarkan oleh Darwin, itulah yang menjadi patokan mereka. Dan dari patokan teori Darwin yang mereka anggap itu sebagai satu kebenaran, mulailah mereka apa? Jadi mereka bukan melihat Alkitab itu dari sudut pandang rohani, tapi melihat Alkitab itu dari sudut pandang dunia. Jadi bukan lagi mereka melihat firman Tuhan ini sebagai hasil wahyu ilahi. Mereka tidak lagi melihat itu firman Tuhan itu sebagai wahyu ilahi dan ditulis oleh nabi-nabi yang menulisnya itu berdasarkan apa? Tuntunan Roh Kudus. Mereka tidak lihat, tapi mereka melihat bahwa Alkitab itu ditulis oleh penulis-penulis Alkitab dengan refleksi-refleksi kuno mereka, karena mereka adalah orang-orang kuno saat itu yang menulis Alkitab. Mereka tidak melihat Allah di sini. Mereka percaya Allah, tapi Allah yang mereka percaya itu adalah Allah yang kita kenal dengan istilah theistic Allah. Theistic evolution itu mereka percaya bahwa Allah itu menciptakan, Allah itu mengatur dalam proses evolusi, lalu Allah biarkan itu proses itu berjalan demikian. Jadi sama seperti deism. Deism itu seperti Allah itu bagaikan pencipta jam yang dinding itu ya. Jadi Allah lah yang ciptakan jam, lalu Allah yang korek pertama itu jam, lalu jam itu kemudian akan apa? Berputar, bekerja sendiri. Tapi itulah prinsip theistic evolution ini, atau deism itu yang kemudian kita lihat. Jadi mereka tidak melihat itu dari sudut pandang rohani atau dari sudut pandang keilahian, tetapi dari keduniawian, gantinya keilahian. Ya. Terima kasih Saudara Ridwan. Bagus sekali poin yang ditunjukkan, yaitu dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-17 ya. Jadi mereka tidak mengenal ya. Jadi sekali lagi saya selalu mengajar kepada saudara-saudari kita yang masih percaya dengan teori lunar dan lain sebagainya, tidak percaya dengan Trinitas dan lain sebagainya. Mari kita semua
buka Alkitab itu dengan apa? Doa. Sungguh-sungguh minta agar bantuan Roh Kudus dan bertanya dalam hati kita, apa motif saya? Apa motif saya dalam mempelajari hal ini? Ya. Itulah yang dapat kita tanya. Saya tambahkan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih Saudara Ridwan, Saudara Tombeng atau Saudara Tante Al, Tante Feli. Ada lagi mau tambahkan? Jika tidak ada, Pendeta ada kira-kira? Pendeta Mamuli? Oh, Yando, silakan Yando. Halo Pendeta, sangat menarik ini mengenai teolog-teolog luar. Pertanyaan saya agak sedikit ke masa kini. Saya melihat beberapa anak-anak muda di gereja kita yang tertarik untuk mencari ilmu di luar dari sekolah-sekolah Advent. Sekolah-sekolah kependetaan atau sekolah teologi. Apakah mereka ini akan dipakai di dalam jemaat, Pendeta, kalau mereka suatu saat akan bekerja di gereja, gitu? Pertanyaan saya. Jadi semua pendeta, semua calon dosen teologi di sekolah-sekolah kita harus di-approve dengan satu badan di dalam yang dibentuk oleh gereja Advent namanya BMTE, Board of Theological Education segala macam. Saya lupa ya BM, tapi saya ingatnya cuma BMTE ya. Jadi mereka harus membuat satu pernyataan sikap mereka dan kepercayaan mereka. Ya, jadi mereka harus harus tulis. Saya nggak tahu apakah ini dipraktekkan di Indonesia. Kalau terhadap pengerja yang ambil masternya di sekolah-sekolah non-Advent, tapi itu peraturan General Conference itu harus. Mereka harus membuat satu pernyataan tentang apa kepercayaan mereka, karena pada umumnya teolog-teolog di sekolah-sekolah di luar gereja Advent itu sudah sangat liberal. Mereka mempraktekkan apa yang saya sudah sebut waktu lalu dengan historical critical method, metode-metode critical historis yang mereka pelajari. Dosen-dosen mereka itu pada umumnya itu adalah orang-orang yang historical critical method. Jadi seberapa jauh kita bisa menilai itu dari apa yang mereka mau tulis. Dengan kata lain, mereka harus menulis dan membuat satu perjanjian bahwa mereka akan menurut metode interpretasi yang disetujui, yang telah disahkan oleh gereja Masa Advent Hari ke-7 sejak tahun 1986. Kita tidak mempercayai menolak historical critical method, yang kita percaya hanya historical grammatical method. Dan itulah yang harus menjadi bagian dari semua pendeta, khususnya guru-guru teologi di sekolah-sekolah kita. Tapi seberapa jauh ini dipraktekkan, saya kurang tahu. Tapi itu sudah merupakan satu hal yang seharusnya menjadi bahagian. Kita harus berhati-hati. Kita harus selalu memiliki kerendahan hati pada saat kita masuk mempelajari firman Tuhan. Saya harus katakan, sangat menarik. Karena begini, banyak orang yang melihat, kalau kita hanya berbicara dari hanya Alkitab dan tidak ada dalam tanda kutip ilmu-ilmu baru, ya semua pendeta juga sama khotbahnya begitu. Tapi kalau kita memiliki ilmu baru, hal yang baru, itu yang akan menarik. Ya. Apakah kemenarikan itu hanya karena kita bisa membuktikan bahwa ada gempa bumi yang menyebabkan Yeriko jatuh? Ya. Mari kita tetap setia kepada firman Tuhan. Dan ada begitu banyak yang secara mungkin secara grammar atau secara kata-kata dalam itu bahasa asli mungkin yang kita bisa bandingkan itu juga bisa menarik, atau latar belakang dari sejarah. Ada begitu banyak hal yang dapat menarik. Dan yang terlebih daripada menarik atau tidak menarik, pertanyaannya pada saat saya berkhotbah, apakah saya membawa orang untuk dekat kepada Kristus, atau mereka bilang, jago khotbahnya, menarik khotbahnya, atau hasilnya adalah apakah iman saya dikuatkan, apakah saya menjadi dekat dan berkenan kepada Tuhan. Jadi gantinya kita mencoba untuk membawakan ilmu-ilmu baru, tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab, mari kita setia kepada Alkitab. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, Yando. Pendeta Mamuli, ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita masuk kepada... dari silakan. Keluarga Tio. Keluarga Tio. Ya, silakan. Selamat malam, Pendeta. Malam, Mici.
misalkan ada pengikut lunar Sabat, dan mereka mereka begitu taat hari Sabat, memang pas hari Sabatnya mereka sucikan baik-baik, and then dorang misalkan vegetarian dan segala sesuatu, pokoknya apapun yang di Alkitab dorang bikin pokoknya setia sekali dibanding kita, pendeta. Mungkin kita ndak setia seperti itu, pendeta. Apakah dorang maksudnya kira-kira siapa yang akan imannya lebih akan diperhitungkan Tuhan gitu loh. Misalkan kita yang pergi ke gereja hari Sabatnya hari Sabtu, tetapi kita bukan seorang vegetarian dan kadang-kadang juga hari Sabat kita nggak sucikan betul-betul, ketimbang orang yang menguduskan lunar Sabat tetapi sangat setia. Memang betul-betul sangat-sangat setia sekali dengan Alkitab, begitu pendeta. Jadi artinya sekali lagi keselamatan itu tentu saja berada di tangan Tuhan, ya. Makanya dia jadi juru selamat, bukan saya pendeta Rantung sebagai juru selamat, tapi yang pemberi selamat itu Tuhan, dan dia lebih mengetahui tentunya, karena saya tidak dapat mengetahui hati manusia, ya. Saya bisa tunjukkan kepada Anda semua, saya orang yang alim, saya bisa menjadi seorang vegetarian, saya bisa menjadi orang yang menyucikan Sabat, saya bahkan tidak mandi, tidak sikat gigi hari Sabat, tapi Anda tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan saya, dalam hati saya. Itu satu hal, ya. Jadi kita tidak dapat melihat orang, hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kita dan kelakuan kita yang sesungguhnya pada saat orang lain tidak lihat kita. Jadi saya tidak bisa menyatakan orang ini selamat atau tidak selamat. Tapi yang saya dapat katakan ini, kalau saya mengundang Anda untuk datang ke ulang tahun saya ada acara ulang tahun, tanggal 3 November. Dan tanggal 3 November itu tahun 2020 ini mungkin jatuh hari Minggu. Saya undang Anda untuk datang pada hari ulang tahun saya yang saya sudah tetapkan untuk kita bertemu. Lalu Anda katakan, well, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua hari kan sama aja. Lalu Anda datang hari Senin atau Selasa, apakah Anda bisa bertemu dengan saya? Mungkin. Tetapi apakah Anda masuk kepada satu hal yang saya sudah istimewakan? Mungkin pada saat Anda datang hari Senin, Selasa, kue ulang tahunnya sudah habis. Keistimewaannya itu sudah habis. Anda tetap mungkin bisa bertemu dengan saya, tetapi Anda tidak bertemu di hari yang saya sudah tetapkan untuk bertemu dengan saya. Jadi Anda kehilangan berkat. Alkitab dengan jelas katakan berkat itu. Hari yang ke-7, Sabat mingguan itulah yang dia berhenti. Dia berhentinya bukan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia berhenti di hari Sabtu Minggu. Di Sabtu mingguan, ya. Hari Sabat mingguan. Dia sucikan, dia pisahkan, dia yang pisahkan. Kalau Tuhan yang pisahkan, siapalah awak ini? Ya, siapalah kita yang mau melawan Allah? Dia yang sudah sucikan. Lalu yang ketiga, kalau dia sudah berkati hari itu, berkatnya itu hanya bukan berarti hari lain tidak berkat, tapi yang berkat khusus yang dia ingin berikan itu di hari apa? Di hari Sabat. Jadi tidak bisa begitu kan? Ya, dan ilustrasi yang saya selalu bilang juga ya dalam ceramah saya atau di mana. Istri saya punya tiga adik perempuan, 2 adik perempuan, 1 kakak perempuan. Yang saya kawin, yang saya disucikan untuk saya, yang saya nikahi itu cuma 1, Analisa. Tapi bagaimana kalau pas hari pernikahan saya, tiba-tiba yang masuk ke mobil untuk kita berjalan bulan madu, adiknya. Ya, lalu adiknya bilang, mari kita pergi bulan madu kita berdua. Kenapa bukan Analisa? Enggak apa-apa kan sama kita. Kita sama dari ayah ibu yang sama-sama perempuan. Apa bedanya saya dengan kakak saya? Yang sudah disucikan itu hanya 1. Biarpun yang lainnya itu sama-sama perempuan dan lain sebagainya, tapi bukan itu pasangan kita. Pasangan kita itu adalah Sabat mingguan, bukan lunar Sabat. Ya. Jadi inilah yang harus kita Dengan kata lain tidak ada bedanya argumen Anda. Ya, Anda yang sudah merubah hukum hari Sabat itu menjadi lunar Sabat. Tidak ada bedanya Anda dengan orang yang menyucikan hari Minggu yang telah menyucikan apa? Hari Minggu. Ada begitu banyak orang-orang yang menyucikan hari Minggu seperti mereka menyucikan hari Sabat. Dan bukan itu saja, mereka mungkin lebih setia, lebih baik, lebih rohani menyucikan hari apa? Minggu. Tapi kalau mereka sudah mengetahui kebenaran Sabat dan tetap menyucikan hari Minggu, well, Alkitab katakan kepada kamu yang sudah tahu banyak, lebih banyak yang dituntut dari kamu. Jadi kalau sampai mereka menolak
Dan seperti yang lunar sahabat, kalau mereka menolak, Tuhan yang jawab, tapi bagi saya, Anda tidak sedang berbakti pada hari yang Allah tetapkan. Itu saja. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom, dan juga saudara-saudari lainnya yang bergabung melalui live stream. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Selamat malam atau selamat siang waktu Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.